Itu ya. Orang tua ada di sini, Bin. Kesehariannya ngapain aja di dalam, Bin? Korban yang berusia pasal 235 ayat 1 yang didakwakan. Iya, makanya udah bangga. Ya. Kasus yang menjerat Refpin, seorang asisten rumah tangga atau ART asal Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan publik. Ia duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penganiayaan anak anggota DPRD di Bengkulu. Perkara ini mencuat sejak Agustus 2025 dan terus bergulir hingga persidangan. Dari penelusuran di lapangan dan keterangan pihak kuasa hukum, kasus ini bermula dari kepulangannya ke yayasan setelah meninggalkan rumah majikannya di Bengkulu. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Beta Misutra. Selamat siang, rekan Beta Misutra. Silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Iraka. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa memang kasus yang menjerat Repin, seorang asisten rumah tangga asal Kabupaten Musirawas atau Utara atau Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, ini memang menjadi tersangka usai mencubit anak majikan yang merupakan salah satu anggota DPRD di Kota Bengkulu. Di mana saat ini status Repin sendiri itu juga sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa dan masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Di mana perkara ini sendiri memang mencuat sejak awal Agustus 2025 lalu dan terus bergulir di persidangan dan memantik perhatian masyarakat luas dan memang cukup viral di media sosial. Di mana dari penelusuran di lapangan juga dari keterangan kuasa hukum Repin, duduk perkara Repin sendiri itu bermula dari ada kepulangannya dari yayasan dan setelah meninggalkan rumah majikannya yang ada di Bengkulu. Namun beberapa hari kemudian justru ia dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak oleh istri dari anggota DPRD Kota Bengkulu tempat ia bekerja. Di mana peristiwa yang menjadi awal dugaan penganiayaan anak anggota DPRD ini sendiri itu terjadi tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2025. Di mana saat itu Repin meninggalkan rumah majikannya dan kembali ke yayasan tempat ia bernaung. Di mana kepulangan tersebut itu karena alasan tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara rinci. Dan tak berselang lama, pihak majikan itu menghubungi admin yayasan tempat dia bernaung dan menyampaikan bahwa Repin kabur serta diduga membawa sejumlah uang dengan total mencapai 5 juta rupiah. Namun 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2025, pihak yayasan sendiri itu menerima surat dalam bentuk PDF yang menyatakan bahwa Repin itu telah dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak anggota DPRD yang ada di Kota Bengkulu tersebut. Dan sejak saat itu proses hukum berjalan panjang dan Repin bolak-balik menjalani persidangan ataupun pemeriksaan di Polresta Bengkulu dan untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan penganiayaan atas laporan yang disampaikan ke Polresta Bengkulu tersebut. Dimana dalam proses penyidikan sendiri itu dugaan penganiayaan anak anggota DPRD ini sendiri disampaikan oleh kuasa hukum itu sama sekali tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan terjadinya peristiwa sebagaimana dituduhkan. Selain itu tidak ada saksi mata juga yang melihat secara langsung terkait dengan kejadian tersebut. Dan bahkan Repin sendiri itu sudah membantah keras terkait dengan tuduhan penganiayaan yang disampaikan oleh salah satu istri anggota DPRD yang melaporkannya ke Polresta Bengkulu tersebut. Ia mengaku bahkan memang tidak pernah mencubit ataupun melakukan tindak kekerasan lainnya terhadap anak majikannya tersebut selama bekerja di rumah majikannya sebelumnya. Dan bahkan dalam salah satu pertemuan di kantor kepolisian, Repin mengaku sempat ditekan untuk mengakui perbuatannya oleh oleh pelapor itu sendiri. Dan merasa ada kejanggalan dalam proses hukum dugaan penganiayaan anggota DPRD ini, Repin sendiri sempat menempuh jalur pra-peradilan, namun memang sayang upaya tersebut gagal dan hakim menolak permohonannya. Dan demikian perkara dugaan penganiayaan anak yang dilakukan oleh Repin sendiri itu tetap berlanjut ke persidangan dan minggu ini itu akan dilaksanakan sidang ketiga atas kasus Repin ini. Dan disampaikan oleh kuasa hukum Repin sendiri yaitu Sofian Saigal sebelumnya, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU pada persidangan dakwaan sebelumnya. Dimana menurutnya dakwaan yang disusun oleh JPU sendiri itu tidak memenuhi unsur atau sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang didakwakan. Dan ia juga menambahkan bahwa pihaknya meyakini bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini itu akan mendalami seluruh fakta yang terungkap di persidangan termasuk berita acara pemeriksaan ataupun BAP. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke Iraka. Itu ya. Orang tua ada di sini, Bin. Oke ya. Jadi harapannya kita ingin bebas aja, Bin ya. Oke, selamat.
Semangat ya, Bin. Oke, kesehariannya ngapain aja di dalam, Bin? 02 dari 2026 tanggal 11 Februari 2026 untuk dan atas nama terdakwa Repin Jaina Julianti Pinky Sudiko, identitas lengkap ada di dalam keberatan ini, tidak kami bacakan lagi. Sudah digabung. Iya, makanya udah bang kasus. Ya, Apa saya? anak korban yang berusia 2,6 tahun, B. Visum et repertum yang menunjukkan memar atau kebiruan. 3. Ketiadaan alat bukti yang sah bahwa keterangan anak usia 2,6 tahun bukan merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 235 ayat 1 Undang-Undang 20/2025. Lawan hukum 5 pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Keterangan saksi Undang-Undang 20 Tahun 2025 bahwa syarat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan mengurai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 1. Ketidakjelasan waktu kejadian atau tempus delicti bahwa menyebutkan pada hari, tanggal dan waktu tidak bisa. Iya, makanya udah bang kasus. Ya, Apa saya? Nanti ya minta sama si untuk sudah ada semua, sama Tio juga ada. Itu ya. Orang tua ada ke sini, Bin. Oke ya. Jadi harapannya kita ingin bebas aja, Bin ya. Oke, semangat ya, Bin. Oke, kesehariannya ngapain aja di dalam, Bin? 02 dari 2026 tanggal 11 Februari 2026 untuk dan atas nama terdakwa Repin Jaina Julianti Pinky Sudiko, identitas lengkap ada di dalam keberatan ini, tidak kami bacakan lagi. Sudah digabung. Iya, makanya udah bang kasus. Ya, Apa saya? anak korban yang berusia 2,6 tahun, B. Visum et repertum yang menunjukkan memar atau kebiruan. 3. Ketiadaan alat bukti yang sah bahwa keterangan anak usia 2,6 tahun bukan merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 235 ayat 1 Undang-Undang 20/2025. Lawan hukum 5 pasal 1 angka 48